Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Selamat datang kepada jemaat Hosana Kaliputi. Selamat datang kepada jemaat tamu. Selamat datang kepada hambanya Bapak Samuel. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Bapa sepanjang malam, sehingga kami Bapa bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar. Bahkan kami Tuhan Yesus siap untuk mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir pada saat pagi hari ini Bapa. Mungkin dalam perjalanan Tuhan Yesus lindungi sertai Bapa, tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat Bapa. Bagi yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan Bapa. Bagi yang beban berat Bapa, pulang Bapa rumah masing-masing dengan bawa hati yang sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa pada saat pagi hari ini. Dan Engkau memberkati menyertai Bapa, Roh Kudus turun atas kami Bapa. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, menyertai, pakai lidah Bapa, pakai kiranya Tuhan Yesus untuk memuliakan, memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus turun Bapa atas kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Jadikan kami Bapa sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang patut kita sembah, patut kita puji. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Amin. Katakan, beri salam kanan kiri depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Sudah siap bersukacita memuji nama Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Kami mau bersorak tinggikan
Puji nama Tuhan, tiba saatnya persembahan yang pertama akan dijalankan. Bagi petugas untuk maju ke depan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Kiranya firman itu tidak berlalu saja, tapi biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Karena pada saat hari ini hanya oleh kemurahan anugerah, kasih setia, kasih karuniamu, kemurahanmu Tuhan, kami boleh ada kembali dalam rumah Allah untuk mengucap syukur kepadamu, untuk memuji menyembah Engkau, untuk berterima kasih atas kasih setiamu, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari sampai hari ini. Kau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, siap untuk Engkau taburi kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula sucikan ruangan dan setar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami, sehingga kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan telah hintar hamba-Mu Bapak Samuel Wuwung ada di tengah-tengah kami. Ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan telah utus malaikat Tuhan untuk ada bersama kami, untuk memberkati kami melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semua baik, bahagia, siap menerima kehadiran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini teman pada waktu sekolah pendeta, jadi tahun 79 baru ketemu saat hari ini. Padahal cuma ada di Jakarta ya. Kemarin ikut reuni, saya tidak ikut saudara. Ini jadi tahun 79 baru ketemu saat hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku kasih, kita siap menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Om Samuel. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pada pagi ini saya boleh berada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Mojokerto. Saya agak takut menyebutkannya karena terus terang agak terkecoh saya dalam beberapa hari ini. Maka itu sejak saya di Batu, saya pastikan saya mau kemana nih, ke Mojo apa ya namanya, saya tanya. Tapi ya puji Tuhan, ternyata Tuhan ingatkan, jadi pesanan mobil yang saya tumpangi nggak salah, ya. Mojokerto berarti ya. Karena memang saya jarang berpergian ke daerah Jawa, karena paling jauh saya untuk ke Semarang saja, dan itu hanya sebatas liburan sama keluarga, ya. Jadi interaksi saya sebatas dengan orang-orang pedagang-pedagang saja, Bapak Ibu ya. Jadi dalam segala hal kami menjalankan itu dari berkomunikasi ya dalam ya budaya yang umum lah Indonesia ya, bukan dalam salah satu etnis gitu ya. Nah, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala sejak tahun 79 di mana kami mengikuti pendidikan di Batu Malang. Bapak Gembala adalah kakak kelas kami, kakak kelas saya ya. Dan puji Tuhan sejak saat itu kami tidak pernah berjumpa, jadi kurang lebih 40 tahunan lebih ya tidak bertemu, tapi puji Tuhan hari ini saya ada di tengah-tengah keluarga beliau, di tengah-tengah jemaat yang beliau layani. Sebenarnya kedatangan saya di sini tidak bermaksud untuk melayani ya. Karena saya pikir ini merupakan kesempatan bagi saya untuk boleh saya datang bersama-sama dengan teman-teman yang lain mengikuti reuni di sana ya. Maka dari itu pada hari terakhir reuni berlangsung
Pak Gembala minta sama saya, bisa nggak dikirimkan foto dan semua yang terkait dengan pelayanan hari ini, ya, tema. Saya bilang, maaf Pak, perjalanan kami ini sebenarnya nggak ada maksud untuk pelayanan, karena saya hanya ingin bertemu dengan teman-teman di reuni dan sekaligus healing lah ya. Ya, tapi apa yang Bapak minta nggak bisa saya penuhi, ya, karena Bapak bagaimanapun juga harus memberikan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Oke lah, tapi maaf ya, apa yang diminta oleh seksi multimedia tidak bisa saya penuhi, ya. Oke Pak Ali, saya coba memenuhi permintaan Pak Ali untuk saya boleh melayani jemaat yang Bapak layani, menyampaikan firman Tuhan, ya. Jadilah demikianlah halnya. Jadi maaf kepada tim multimedia, saya tidak berikan bahan-bahan untuk saya sampaikan bisa ditayangkan di layar sana, ya. Karena demikianlah halnya, ya. Puji Tuhan. Satu kehormatan bagi saya, ya, boleh berdiri di mimbar ini pada pagi hari ini untuk melayani jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan firman ini. Terus terang ini satu ada semacam satu kegentaran di hati saya. Ya, saya tidak melihat, walaupun saya dari kota, ya, di Jakarta, terus masuk ke daerah gitu, saya memandang enggak, ya. Karena bagi saya ada di depan jemaat Tuhan, ini kan sesuatu yang hal luar biasa, ya. Saya boleh berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan sesuatu supaya umat-umat Tuhan menikmati berkat yang Tuhan boleh sampaikan, gitu, ya. Jadi ini sesuatu yang sungguh buat saya sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi ada semacam satu kegentaran di hati saya, ya. Tapi mari biarlah kita semua boleh menikmati persekutuan kita hari ini, ya. Dan kalau saya diberikan kesempatan ini untuk menyampaikan firman, saya ingin mengajak kita semua, mari kita membuka. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 saja kita baca, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ya. Memang setiap perikop ini membicarakan tentang keistimewaan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, ditebus oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Tapi saya bacakan saja dalam ayat yang ke-7 tadi, ya, di mana dikatakan di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah menerima penebusan, ya. Nah, kalau kita mau ngomong tentang penebusan, ya, sejenak kita boleh melihat di dalam firman Tuhan, ya, khususnya pada satu kisah yang dicatat. Saya tidak akan berbicara secara rinci tentang kisah yang tercatat sudah menjadi catatan sejarah dalam hidup ini, yaitu kisah Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, ya. Dan itu memang telah menjadi satu catatan sejarah, ya. Sehingga saya berpikir, ya, sedikit banyak kita yang ada di sini, ya, kita mengetahui tentang kisah ini, ya. Ya, dimulai dari Yusuf yang telah diangkat menjadi salah satu pejabat di Mesir, dan sehingga saudara-saudaranya datang ke Mesir karena ada bala kelaparan yang begitu besar melanda dunia pada saat itu, sehingga hanya di Mesirlah bahan makanan tersedia sangat melimpah. Jadi dari segala penjuru mereka datang, termasuk keluarga Yakub, ya. Dan mereka tidak tahu ternyata salah satu anaknya yang bernama Yusuf telah menjadi seorang pejabat, ya, di tingkat kedua dari Raja Mesir, ya. Karena Yusuf ini dipercaya untuk mengelola sumber makanan yang ada, ya. Dan dari begitu banyak masyarakat yang datang ke Mesir pada waktu itu adalah kakak-kakaknya Yusuf, ya, yang pada sebelumnya telah menjual Yusuf, ya.
Tapi mereka tidak mengerti kalau yang ada pejabat yang melayani mereka itu adalah karena adiknya sendiri, ya. Tapi saya tidak cerita sekali lagi, ya. Sampai kemudian Yakub hijrah, ya, dari Kanaan, kemudian mereka berdiam sementara di Mesir dan penguasa Mesir menaruh mereka di satu tempat yang bernama Gosen sana kan, ya. Nah, disitulah kita melihat mulai berkembang cerita datang kepada kitab Keluaran, ya, dari kelahiran Musa. Kita tahu semua sejarah itu, ya. Nanti kalau saudara mungkin memang belum tahu, Pak Gembala pasti pernah menyampaikan itu semua, ya, sehingga jemaat mengerti tentang sejarah, ya, kehidupan bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir, ya. Nah, jadi itulah saja saya pikir, ya. Maka dari itu saya katakan semua manusia pasti tahu, ya, kisah yang dicatat dalam kitab, baik mulai dari Kejadian akhir dan terus berlanjut dalam kitab Keluaran, ya, bagaimana Israel dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, ya. Dan sekali lagi ini sudah menjadi satu catatan sejarah, ya. Sebagai sebuah catatan sejarah pastinya semua manusia hendaknya secara mutlak mengetahui kisah semua itu, ya. Karena apa? Sejarah ini, ya, bukanlah sejarah tanpa makna, ya. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan, ya. Dan ini satu kisah yang melebihi sejarah yang ada. Seperti misalnya kita pun punya sejarah, ya, yang tetap terkenang, yaitu sejarah revolusioner, bukan? Sejarah kemerdekaan bangsa kita, ya. Baik dari pelajaran sekolah kita dapat ajaran-ajaran tentang itu, ya. Bagaimana kemerdekaan yang kita raih, ya, melalui perjuangan yang luar biasa oleh para patriot bangsa, ya, sehingga telah menghasilkan satu kemerdekaan yang boleh kita nikmati hari ini, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan sejarah yang dicatat dalam Alkitab tentang Tuhan membebaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir ini, ya, itu bukanlah sebuah sejarah tanpa makna, ya. Sejarah ini adalah sejarah yang merupakan suatu dasar, ya, penegasan utama dari yang namanya penebusan itu, ya. Nah, lebih banyak saudara tahu tentang peristiwa sejarah ini, ya, tentang tata cara, ya, apa yang dia harus lakukan, ya, sebagai bagian dari caranya Tuhan menebus mereka dari bangsa Israel ini, ya. Nah, itu jadi kita mengambil secara singkat saja, nanti Bapak Gembala pasti sudah atau pasti akan menyampaikan tentang sejarah Israel ini, ya. Tapi kalau saya mau menceritakan secara detail tentang sejarah ini, kita nggak maju-maju, ya, sehingga apa yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ya, di mana kita menerima penebusan, ya, tidak sampai pada akhirnya, ya. Jadi sejarah Israel ini merupakan dasar utama, ya, dari yang namanya penebusan yang kini kita boleh alami sebagai orang-orang percaya, ya. Jadi secara historis kita perhatikan sini, ya, penebusan Israel dari Mesir sini, ya, itu mendahului yang namanya penebusan yang lebih besar yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan menebus umat manusia yang berdosa melalui kematian Yesus di kayu salib, ya, di mana semua orang percaya, ya, ditebus dari kuasa dosa, ya, dari kuasa dunia, ya, kuasa iblis oleh Kristus, ya. Hal itu membawa kita pada satu pemahaman apa dikatakan dalam Petrus, suratan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 19, yang mengatakan dengan jelas di sana, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ya. Dan harga penebusan itu bukanlah oleh emas, perak atau batu-batu permata yang berharga lainnya, melainkan oleh satu darah, ya, darah dari anak domba yang mulia tanpa cacat celah, ya. Sehingga dengan demikian, ya, sama seperti Israel, ya, dalam pembebasan ini, ya, penebusan oleh Tuhan, ya,
sekaligus itu terjadi peralihan hak pada waktu itu. Ya, di mana Israel kini menjadi milik Allah. Maka itu kalau kita lihat perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa sebelum Musa menjalankan tugas ini lebih jauh, kita baca itu dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-22, Tuhan katakan demikian. Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ya. Ini perkataan yang harus disampaikan oleh Musa kepada Firaun, penguasa Mesir, ya, yang sedang menjajah, menawan begitu rupa, ya, bangsa Israel. Katakan kepada Firaun bahwa Israel adalah milikku, ya. Nah, jadi kita melihat di sini, ya, melalui karya Allah yang luar biasa di dalam kematian Yesus, ya, di mana Dia melakukan penebusan bagi kita secara global umat manusia, dan penerapannya penebusan ini hanyalah bagi mereka yang percaya dalam Yesus Kristus, ya. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk sekelompok orang, memang pertama tertuju kepada bangsa Israel sebagai umatnya, ya. Tapi karena penolakan mereka, akhirnya terbukalah keselamatan itu bagi segala bangsa, termasuk saudara dan saya, ya, di luar Yahudi, ya. Nah, sebagaimana Israel ketika ditebus oleh Allah, maka terjadi peralihan hak kepemilikan, ya. Maka kini Israel menjadi milik Allah, ya. Pertama, memang secara de facto, ya, Allah kan pencipta dari segala yang ada, langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Tapi ketika saya menyampaikan Israel kini menjadi milik Allah, ini adalah satu kepemilikan yang berbeda dalam pemahaman yang umum, ya. Pertama, memang melalui ciptaan Israel dalam status seperti kita juga milik Allah karena Allah yang menciptakan, ya. Dan kemudian dalam konteks pemilihan, ya, Israel dari antara segala bangsa yang ada pada waktu itu, Israel yang dipilih oleh Allah memang berlatar belakang dari Abraham. Turunlah Ishak, ya, turunlah Yakub, dan 12 suku bangsa Israel. Oleh karena itu Israel ini kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Kalau sekarang ini tengah terjadi berkecamuk peperangan di Timur Tengah sana, kita nggak habis pikir seakan-akan, ya, satu negara yang kecil, ya, dihujani oleh rudal-rudal yang jumlahnya ratusan, tapi Israel nggak pernah punah, ya. Dan kita pun nggak bisa ikut serta dengan pengecaman dunia terhadap Israel begitu rupa, karena kita pun punya kepentingan, karena keselamatan yang datang pada kita itu nggak lepas dari Israel, bukan? Dalam Allah merencanakan hal ini. Ya, Yesus yang terlahir sebagai sosok pribadi yang menebus kita, ya, secara garis silsilah keturunan, ya, Maria dan Yusuf adalah benih dari Israel, ya. Jadi keselamatan datang kepada kita itu enggak lepas dari Israel, ya. Tapi ngomong-ngomong soal Israel, Rasul Paulus membicara lebih jauh, ya. Yang namanya Yahudi itu bukanlah terlihat dari tata cara ngomong atau budaya, ya. Kita pun dikatakan sebagai Israel secara rohani, ya. Kalau sudah baca di dalam kitab Roma gitulah, ya. Jadi pendek kata, ya, dalam penebusan yang kita lihat berkaca kepada sejarah Israel, ya, di mana penebusan harus dilakukan, ya, darah seekor domba harus disembelih dan darahnya digosok, ya, dan kemudian dalam tata cara korban, ibadah korban, ya, itu semua mengacu kepada perbuatan Yesus dalam menebus kehidupan kita sebagai orang berdosa, ya. Maka itu tadi saya mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ayat 19, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, bukan dengan emas perak, melainkan oleh darah anak domba yang mulia. Nah, sebagaimana Israel, ya, dijadikan oleh Allah begitu rupa, ya,
melalui penciptaan, melalui pemilihan, ya, dan sekarang terlebih, ya, melalui penebusan. Ya, nah itu adalah babnya, ya. Efesus pasal 1 ayat 17 tadi, kamu dalam Dia dan oleh darahnya kita menerima penebusan. Ya, jadi harga penebusan itu adalah darah Kristus. Jadi kita melihat luar biasa nih kuasa darah Yesus ini. Ya, maka itu di sekolah kami ada pelajaran khusus tentang darah. Ya, saya tidak tahu sekarang ini pelajaran tentang darah ini apakah masih ada di tempat kami pernah mengikuti pendidikan di SAB sana. Ya, itu satu harga yang nggak boleh kita pandang remeh gitu saja, yang namanya darah. Ya, secara manusia, ya, kita pun sangat perlu akan darah ini ketika kita dalam keadaan sekarat, ya, ketika kita hendak menjalani operasi atau karena kita terjadi satu kasus, ya, kita kehabisan darah, maka kita sangat membutuhkan jasa dari PMI, ya, maka itu simbol yang dikenakan oleh PMI, setetes darah, ya, itu berguna bagi manusia, ya, itu darah manusia untuk kehidupan kelangsungan kehidupan kita secara biologis. Ya, apalagi ini darah yang dipertaruhkan sebagai harga dari suatu harga penebusan, ya. Itu Yesus untuk itu Yesus harus mengucurkan darah. Ya, oleh karena itu setiap bulan, ya, kalau kami di gereja kami setiap bulan kami melaksanakan perjamuan Tuhan. Ya, karena kita tahu lewat perjamuan Tuhan itu kita diingatkan tentang Tuhan. Ya. Karena pada waktu memimpin perjamuan kepada murid-murid, ya, inilah darah perjanjian, ya, hendaklah kau meminumnya, ya. Jadi saya selalu tekankan kepada umat Tuhan, janganlah menerima perjamuan itu secara biasa-biasa saja, tapi biarlah kau terima perjamuan Tuhan dengan penuh kesadaran, pengertian betapa luar biasa darah Yesus ini, ya. Karena itu sesuatu yang telah dipertaruhkan oleh Tuhan karena dalam rangka menebus kita, ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Israel bahwa mereka adalah kini miliknya Tuhan, maka apa yang kita tahu dalam firman Tuhan? Coba kita baca sekarang di dalam 2 Korintus atau 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata apa di situ? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 20 jelas mengatakan. Ya, ayat 19 bagian akhir berkata, ya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka dari itu dikatakan karena kita telah dibeli dan harga itu bukan dikredit, ya, tapi tunai, lunas, terbayar. Ya, oleh karena itu mari muliakan nama Tuhan. Ya. Jadi kini sebagai orang-orang yang telah menerima mengalami karya penebusan Tuhan atau secara penyebutan dalam pelembagaan, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus, atau dengan kata lain juga kita warga gereja, ya, atau kata lain juga kita yang adalah notabene orang Kristen, ya, kan semua penyebutan itu menunjukkan pada kita ini adalah orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, ya, karena karya penebusan yang luar biasa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, ya, sebagai orang yang telah menjadi milik Tuhan, seharusnya apa dan bagaimana? Ya, sejauh manakah kita merenungkan kehidupan kita ini? Aku ini sekarang ini sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Terus apa? Dan bagaimana akan semua ini? Ya, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua
ayatnya yang ke-19, 2 Timotius pasal 2 ayat 19 berkata, kita baca bagian firman Allah ini, ayat yang ke-19. Di dalam 2 Timotius pasal 2 pada ayat yang ke-19 berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, ini tanda ya yang hendaknya melekat dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima karya penebusan Tuhan, yang kemudian kini kita telah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan kenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Ya. Saudara, sebagai orang percaya, Anda dan saya tidak tersamar di mata Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang hidup kita ini. Ya. Termasuk ketika kita menghadapi suatu keadaan yang sangat buruk. Ya. Ada banyak orang Kristen kehilangan pemikiran hal seperti ini. Ya. Sehingga terlalu mudah bagi mereka untuk putus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Seakan-akan dunia sudah kiamat. Ya, enggak ada harapan. Tapi kan kita tahu Yesus adalah yang merupakan Allah yang Maha Kuasa. Dia yang tahu keadaan saudara. Ya, janganlah kita pernah takut dalam menghadapi hidup ini. Ya, Tuhan tahu, kenal. Tuhan kenal masalah saudara. Ya, sebegitu perhatian Tuhan besar kepada kita sebagai miliknya. Sampai-sampai di rambut kita. Tuhan tahu rambut saya udah rontok banyak, tinggal tersisa sekarang. Ya, kita nggak tahu seberapa kali kita berkeramas, menyisir, jatuhnya rambut, kita nggak tahu berapa lembar. Tuhan tahu. Jadi sebegitu teliti Tuhan memperhatikan kita. Jadi ketika kita di dalam hidup ini dihadapkan pada suatu tantangan, suatu masalah, jangan pernah hilang harap ya. Serahkan saja semua sama Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa berkata sama seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Ya. Nah itu sebagai milik Tuhan kita ini. Tuhan tahu keadaan kita. Tetapi hal lain yang kita harus sadari, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menjauhi kejahatan. Ya, lewat tulisan Paulus kepada Efesus pasal yang ke-5, ya, pasal 5 pasal 4 ayat yang ke-15, itu suatu ayat yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah arti hidupmu? Ya, oleh karena itu katakan, ya, hendaklah engkau bijaksana. Jangan seperti orang bodoh, tapi hendaklah engkau menjadi seorang anak Tuhan yang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena kalau kita ngomong tentang kejahatan, itu ada di sekeliling kita. Bahkan yang kita ketahui itu bagaikan sebuah gunung es. Ya, kalau di Jakarta, saya nggak tahu di sini apakah ada juga majalah underground, ya, menceritakan hal yang tidak terlihat, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, itu luar biasa, ya, baik di dalam dunia pelacuran, ya, maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, kita hidup dikelilingi oleh kejahatan, ya. Dikatakan oleh firman Allah tadi dalam 2 Timotius ayat yang ke-19. Barang siapa menyebut nama Tuhan, ya, karena dia adalah milik Tuhan pastinya. Karena nggak mungkinlah ada seorang yang mengatakan, berani berkata atau bisa berkata Yesus itu bukan Tuhan, kalau bukan oleh Roh Kudus, kata 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke berapa itu, ya, pasal 12 ayat yang ketiga. Roh Kudus, ya, karena ketika kita kenal Tuhan, Tuhan memang memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Ya, itu dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 12. Ya, kita dimeteraikan oleh. Tapi ingat itu baru tahap awal. Ya. Enggak berhenti sampai di situ ayat itu.
Maka itu berlanjut kalau kita telusuri dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, ya, Paulus yang telah memenangkan orang-orang ini, ya, ketika dikunjungi dalam satu perjumpaan dengan Rasul Paulus, ya, itu ada murid-murid Tuhan, memang nggak banyak, hanya kurang lebih 12 orang di situ. Ya. Paulus mengingatkan kembali mereka tentang apa yang telah mereka alami ketika mereka kenal sama Yesus. Ya, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, nah maka itulah dalam 1 Korintus, ya, pasal yang ke-1, ya, kita membaca di sana 1 Korintus pasal yang ke-1, ya, atau 2 Korintus pasal 1, ya, ayat yang ke-22 berkata apa di sana? 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Kita baca mulai ayat 21 saja. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, dalam ayat yang ke-22 ini, ya, tanda kepemilikan Allah atas kita adalah pemeteraian oleh Roh Kudus, ya, pemeteraian oleh Roh Kudus, ya. Jadi tanda Allah, kepemilikan Allah atas kita adalah tentang Roh Kudus ini, ya. Nah, memang di dalam gereja ini berbeda-beda pandangan mereka tentang Roh Kudus, ya. Kita tahu bahwa di dalam doktrin GPDI, ya, pengajaran hal bahasa roh, ya, itu adalah satu doktrin Pantekosta, ya. Itu bukanlah suatu hasil dari ramuan filosofis, tapi dari sejarah. Memang demikian, ya. Sama seperti kita melihat tentang penebusan, kita mempelajarinya, memahaminya dari sejarah Israel. Nah, begitu pula terkait dengan doktrin Roh Kudus ini. Ya, itu bukan ramuan filosofi belaka, ya. Tapi kita melihat itu semua dari sejarah, ya. Memang filosofi itu kan kita tahu berkembang sesuai dengan sifat dari filosofi itu, ya, sifatnya, ya, yaitu keilmuan. Nah, itu kan bisa berubah berkembang, ya. Tapi narasi yang ada dalam sejarah, yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus yang dicatat juga dalam Alkitab, ya, itu nggak bisa diubah, ya. Dimana kita tahu bersama tanda seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh, ya. Ada beberapa gereja menolak akan hal ini. Oh sudah, sejak kita menjadi milik Tuhan, kita sudah punya Roh Kudus. Memang punya Roh Kudus, ya, karena memang Allah memeteraikan seseorang ketika dia lahir baru, percaya kepada Yesus. Tapi tidak berhenti sampai di situ, ya. Pemahaman kita akan Tuhan kan harus terus berlanjut, bertumbuh. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, hendaklah engkau bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, jadi lahir baru, kemudian Allah memeteraikannya dengan Roh Kudus, ya, sebagaimana kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 3, ya, ayat 3 ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus sebagai seorang guru agama, ya, dia datang pada Yesus pada malam, waktu malam, karena mungkin kalau waktu siang dia takut dilihat oleh teman-temannya, ya, sehingga dia datang pada Yesus pada waktu malam. Dia berkata, Guru, aku tahu kalau bukan Allah yang menyertai, tidak mungkin orang bisa melakukan apa yang kau lakukan selama ini, ya. Kemudian Yesus langsung to the point menyampaikan satu kebenaran kepada Nikodemus. Kalau kau tidak dilahirkan baru, dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan surga.
Si Nikodemus bingung, dia seorang guru, seorang pakar, lahir baru. Maksudnya gimana? Apakah aku harus lahir kembali masuk ke dalam rahim ibuku terus dilahirkan kembali? Ya, dia katakan kalau seseorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Jadi lahir baru yang menjadi istilah yang kita sering pakai dalam pengalaman pertobatan seseorang ketika dia kenal Yesus, ya, dia mengalami kelahiran baru. Ya. Kalau dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9-10, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu baru tahap awal dimeteraikan oleh Tuhan, ya. Tapi tahap awal seseorang mengenal Tuhan itu kan terus berlanjut, bertumbuh, yaitu pendewasaan orang, ya, pendewasaan kehidupan, ya, melalui interaktif dia, ya, dengan firman Allah, ya, sehingga dia menjadi anak Allah, Roh Kudus tinggal dalam dia dipimpin oleh Roh, ya. Dan pada tahapan selanjutnya, ya, yang dicatat dalam Kisah Rasul dan juga menjadi pengalaman banyak orang yang mengklaim dia mendapatkan penglihatan, bisa bernubuat dan sebagainya. Loh, bagaimana bisa engkau mengenal tentang karunia-karunia, tentang nubuat dan sebagainya kalau engkau tidak memahami tentang Roh Kudus? Ya, memang telah terjadi terlalu banyak pergeseran di dalam gereja tentang doktrin daripada tentang Roh Kudus ini. Ya. Jadi itulah lahir baru, pendewasaan roh, ya, pendewasaan iman, ya, kemudian berlanjut kepada pengalaman seseorang dengan Roh Kudus lebih jauh. Tapi tanda, ya, dari seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya, terus terang bagi GPD itu harga mati, ya, tentang berbahasa roh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 22 tadi, Allah memeteraikan tanda kepemilikannya dengan Roh Kudus, ya. Jadi sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang Pantekosta apalagi, jangan pernah alergi, ya, ketika engkau diajak kembali, mari kita berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus. Itu janji Tuhan, ya, agar dengan semua pertolongan Roh Kudus inilah yang memampukan kita menjalani hidup kekristenan kita dengan seefektif mungkin. Ya, memang kalau saya nggak akan bicara tentang Roh Kudus karena terlalu jauh, ya, itu jangkauannya luas sampai kepada akhir zaman nanti, ya. Apalagi kalau kita baca dalam kitab Wahyu tentang penyingkiran gereja, ya, itu hanya gereja yang sempurna, ya, gereja yang benar-benar sempurna demikian, ya. Jadi itulah, ya, sebagai orang yang telah ditebus, yang kini telah menjadi milik Tuhan, ya, milik Tuhan dalam menjalani hidup di dunia ini, engkau tidak sendiri, Tuhan tahu keadaanmu, ya. Jadi apapun masalahmu, apapun keperluanmu, engkau bisa datang kepada Tuhan. Ya, saya ingat pada hampir kurang lebih 5 tahun yang lalu, ya, saya ini seorang yang telah divonis oleh dokter karena gagal ginjal. Jadi saya harus cuci darah, Bapak Ibu. Ya, karena memang saya terlalu abai tentang kesehatan saya. Ya, saya penderita darah tinggi. Ya, karena saya terlalu abai. Kemudian akhirnya pada satu kesempatan saya itu bukan fanatik yang nggak jelas cenderungannya. Saya mau menerapkan iman sajalah dalam segala hal. Ya, kalau sakit saya nggak perlu minum obat, apalagi suruh ke dokter, enggak lah. Saya berdoa aja saya pikir. Tapi kenyataannya saya mengalami pertolongan Tuhan. Ya, nah rupanya saat itu, ya, saya nggak tahu ada apa yang menggerakkan saya. Saya katakan kepada anak saya habis ibadah minggu, ayo antarin Papa ke rumah sakit. Memang Papa sakit? Ya nggak tahu lah. Papa rasanya nggak nyaman, pokoknya itu Papa supaya istirahat lah. Ya, jadi jemaat dengar saya mau ke rumah sakit, jadi jemaat yang antar saya dengan mobilnya. Kemudian ya udah setelah selesai saya sampai rumah sakit, mereka tinggalkan. Sampai rumah sakit saya masuk ke ruang IGD, ya, menjalani pemeriksaan. Dokter yang memeriksa saya balik bertanya sama saya, Bapak sakit apa? Ya nggak tahu dok. Ya makanya saya datang ke rumah sakit. Saya ingin tahu, Bapak nggak ada sakit apa-apa. Cuma karena Bapak mengeluh
sudah 1 bulan Bapak nggak makan, nggak ada selera, nggak ada nafsu. Jadi kita observasi saja Pak ya. Oke, ya saya pikir memang itu yang saya cari. Saya bisa beristirahat kan, karena terlalu capek saya ini. Ya, bukan capek tenaga ya, capek banyak beban lah ya. Akhirnya hari pertama dokter yang akan menangani saya datang, ya, Pak Samuel sakit apa? Ya nggak tahu dok, ya memang sih ada sedikit ketidaknyamanan yang saya rasa, ya terutama dengan masalah stres lah mungkin ya. Oke, nanti kita tangani Pak ya. Hari Selasa selesai lewat gitu saja, saya aman-aman saja. Hari kedua, karena kebaktian keluarga di tempat kami itu hari Selasa, jadi sebelum ibadah mulai beberapa orang ke rumah sakit mau jenguk saya, ya memberikan semangat, ya saya layani mereka dengan baik. Tapi pada hari ketiga hari Rabu saya udah error, ya saya udah nggak tahu orang siapa itu, kata-kata omongan yang saya katakan nggak jelas, ngawur, ya jadi error, ya. Dan rupanya pas istri saya datang pagi, ya saya udah nggak tahu, ya sehingga akhirnya istri saya tanya sama suster, bagaimana nih suami saya, kenapa nih? Dia takut, masa pendeta kok jadi gila, kan nggak lucu ya, pendeta gila. Ya udah akhirnya saya dipaksa suruh kencing, ya. Terus istri saya mendesak si suster yang bertugas, tolong diperiksa air kencing suami saya, ya. Karena saya memang sejak hari masuk rumah sakit hari Minggu itu saya nggak kencing, nggak buang air kecil, ya. Jadi ketika istri saya dalam kepanikan, dia coba tolong teleponin dokter, ya. Kemudian dokter datang, ya. Istri saya dibilang sama dokter, Bapak bawa aja ke psikiater. Hah? Psikiater. Tapi kemudian sementara hasil urin saya diperiksa di laboratorium, ya. Dokter mengatakan tapi nggak lama kan cepat keluarnya, ya, cepat keluar. Pak, maaf Bu ya, Bapak jangan dibawa ke psikiater. Bapak mengalami gagal ginjal. Saya udah nggak tahu. Saya ngomong seenaknya aja, pokoknya sekeluarnya aja. Orang pun saya nggak kenal. Ya, ternyata saya mengalami gagal ginjal. Jadi langsung saat itu saya dilarikan ke ruangan, kebetulan rumah sakit di mana saya dirawat itu ada pelayanan cuci darah, ya. Jadi saya langsung dimasukkan ke sana. Saya pun meronta-ronta dan saya ngomong ke sana kemarin nggak jelas, ya. Ya itu selesai. Kemudian sampai besok harinya hari Kamis, ya, saat saya sedang duduk di kursi roda di luar ruangan, ya karena saya ingin cari udara segar, dokter kemudian datang mau visit. Dokter bilang, enak kan Pak, habis cuci darah? Cuci darah? Siapa cuci darah? Bapak kemarin cuci darah? Oh gitu. Udah saya masuk kamar, saya tanya sama istri, memangnya aku cuci darah ya? Iya, kamu kemarin cuci darah. Waduh, Tante Marta yang datang, hamba Tuhan dari Jawa Barat telah datang berdoa buat kamu. Ya aku nggak tahu apa-apa. Oh rupanya saya cuci darah. Ya, jadi 8 hari saya di rumah sakit. Pas hari saya keluar, di situ diberlakukan lockdown untuk seluruh rumah sakit karena saat itu COVID merajalela luar biasa. Dan saya sebagai si penderita cuci darah, ya setiap 2 kali dalam seminggu saya harus ke ruangan tempat cuci darah. Tapi karena COVID makin merajalela, rupanya banyak pasien cuci darah gue kena COVID. Akhirnya itu menjangkiti para suster, ya petugas-petugas rumah sakit. Akhirnya rumah sakit kami di lockdown, nggak terima cuci darah. Setiap pasien disarankan untuk cari rumah sakit pengganti untuk melanjutkan cuci darah ini. Karena tahu sendiri lah, saudara, yang namanya cuci darah itu ya seperti apa, ya. Kami kan akhirnya dibuat oleh grup, oleh suster kepala yang menangani cuci darah, dibuat grup semua pasien. Seminggu bisa 2 atau 3 kali innalillahi telah meninggal Bapak ini. Karena kebetulan mayoritas yang cuci darah itu orang Islam. Ada beberapa orang Kristen, tapi lebih banyak orang Kristen, orang Islam, ya orang Muslim. Ya, 2 atau 3 kali setiap minggu. Ya, aduh, ya, apakah ini saya sedang menunggu giliran ini? Tapi setelah saya pulang dari rumah sakit, ya, dalam 2 pagi setiap saya berlutut, saya katakan Tuhan saya siap. Kalau memang Tuhan mau panggil saya siap. Kalau Tuhan masih izinkan saya melayani, saya akan melayani Tuhan. Sebegitu, ya. Sampai akhirnya saya karena waktu itu COVID memang begitu merajalela, karena setiap pasien yang mau masuk rumah sakit itu kan harus di PCR, ya. PCR waktu itu masih tinggi harganya, 2 juta paling murah, ya. Ya puji Tuhan lah saya dapat di satu rumah sakit dan hasilnya saya nggak kena COVID, jadi saya lanjutkan cuci darah tapi di rumah sakit yang beda,
Ya, namanya itu Rumah Sakit Royal Progress di daerah Sunter. Itu tempat ketua umum kita Pak Mande meninggal ya di rumah sakit itu. Bukan rumah sakit mewah, rumah sakit sederhana. Memang Pak Mande hebat ya kalau kita ngomong soal kesederhanaan hidup. Ya, kemarin ketika diadakan talk show, anaknya kan dikorek tentang kehidupan Pak Mande. Ya, memang sungguh sederhana. Ya. Nah, di rumah sakit itu kebetulan ada seorang dokter profesor, beliau itu seorang ahli ginjal. Ya, se-Indonesia siapa yang nggak kenal? Ya, dia bertugas di rumah sakit UI, ya. Dia sebagai seorang pengajar. Ya, 3 kali kami berkonsultasi sambil saya cuci darah, ya. Sebelum cuci darah atau sesudah cuci darah saya berkonsultasi, ya berobat dengan beliau. Ya, 3 kali saya pun harus berlanjut dengan periksa laboratorium, ya, 3 kali. Dan pada kali yang terakhir, ya, dia bisik sama istri saya, Bu, Bapak dikasih minum apa? Herbal apa? Enggak, Dok, enggak kasih apa-apa. Ya sih mana obat dokter yang dokter kasih aja. Rupanya si profesor ini penasaran, ya, karena si bapak ini tidak harus cuci darah lebih lanjut. Wah, puji Tuhan, ya. Waktu profesor ini bilang saya balik ke dokter ke ruangan cuci darah, saya pastikan kepada petugas, Dok, tadi profesor bilang aku enggak cuci darah lagi. Oh iya Pak. Itu benar Pak, profesor Pak namanya dokter Endang, dia itu pakar Pak. Bapak jangan paksa cuci darah tuh nanti malah ginjal Bapak bisa mengkerut. Oh gitu ya Dok. Ya udah saya balik ke rumah sakit tempat saya ditangani, saya cerita dengan dokter yang menangani saya, Dok saya kemarin cuci darah di rumah sakit itu, saya ketemu dengan dokter ini, ya, saya 3 kali sempat berkonsultasi dengan beliau. Terus hasilnya gimana Pak? Dokter bilang saya nggak usah cuci darah. Oh benar tuh Pak. Ya, kita nggak bisa ngomong apa kalau Pak Endang itu udah ngomong seperti itu, karena dia itu ahlinya, ya, ahlinya soal itu. Ini suatu mujizat. Dibilang itu. Ya, saya hanya 2 kali mendengar kata-kata mujizat dari seorang dokter yang bukan anak Tuhan, ya, menyatakan kepada saya. Pertama ketika anak kami lahir, ya. Anak kami lahir tuh rupanya memang ketubannya sudah pecah, ketuban saya, ya. Dan puji Tuhan, ya. Dokter bilang kalau anak papa sampai minum air ketuban, ya, anak papa bisa mati nih, bahaya. Ya, tapi puji Tuhan lah, anak saya nggak apa-apa, sehat, ya. Dan dia katakan ini mujizat. Itu seorang dokter yang jam terbangnya cukup baik, ya, pendidikannya di luar negeri terus, ya. Dia menyatakan keajaiban Tuhan. Itu karena ada Tuhan dan aku ini miliknya Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua sebagai anak Tuhan, ya, jangan pernah takut lah, ya. Dalam segala keadaan kita ini milik Tuhan. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Kita ini domba-dombanya Tuhan, ya, yang memang melalui gembala, saudara ada dalam pengembalaannya, sedang dipelihara iman, ya, pengertian saudara tentang Tuhan. Tapi gembala agung kita itulah Tuhan, ya. Kita umat gembalaannya, ya. Kalau pemazmur bisa berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, aku nggak akan takut sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku nggak akan takut, ya. Dan yang kedua hati-hati, ya, sebagai miliknya Tuhan, Tuhan jelaskan mengatakan sini, ya, menjauhi kejahatan. Bohong itu kejahatan loh Bapak Ibu, ya. Begitupun dengan nipu, ya. Seringkali kita sudah terbiasa dengan budaya hidup begini, ya bohong itu udah makanan hari-hari. Kita anak Tuhan tuh beda, ya, dengan orang dunia, ya. Orang dunia nipu sana nipu sini nggak ada satu beban masalah buat mereka. Mereka bebas makan seperti itu. Enggak, kita anak Tuhan tuh harus menjauhi yang namanya kejahatan, ya. Ingat, kita ini sedang dalam proses yang Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Dan Tuhan belum selesai dengan diri kita ketika Dia menebus kita, ya. Tuhan belum selesai, ya. Tuhan ingin bekerja, ya, memproses terus kehidupan kita ini, ya. Maka itu kita masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan masih terus sedang memproses, ya. Makanya kenapa kita ini menjadi orang Kristen? Bukan kebetulan, ya. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kata Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16.
Kenapa? Dengan semuanya ini kita masih hidup, kita jadi orang Kristen. Ya, karena Tuhan masih belum selesai dengan saudara. Ya. Maka itu kalau kita membaca dalam kitab Yeskiel pasal 36, ya memang dalam konteks pembacaan itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kan saya sudah katakan tadi, ya, kata Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 2, ya, tentang keyahudian seseorang itu bukannya dilihat dari aspek lahiriah, ya, tapi batinia ini, ya, karena ada firman Allah di hati kita, ya, ada Tauratnya Tuhan di hati kita, maka kita dikatakan sebagai Israel yang rohani, ya, kita ini miliknya Tuhan, ya. Nah kalau kita membaca dalam Yeskiel pasal 36 sana, ya, dalam konteks janji Tuhan kepada Israel secara jasmani, ya, pada waktu itu, ya, Tuhan mengatakan hati dan roh yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Coba kita bacalah ayat itu. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Nah, 3 ayat ini memang dalam pembacaan konteksnya janji Tuhan kepada Israel. Tapi kan kita sudah menjadi Israel dalam pandangan Tuhan secara rohani. Ya. Nah, dikatakan sini aku akan memberikan air jernih. Sehingga air jernih ini akan membersihkan kamu, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Ya, air yang kita alami dalam keseharian kita ini itulah air yang selalu mengalir ketika Pak Gembala menyampaikan firman. Ya, sama seperti yang saya katakan. Ya, ketika dia membasuh murid-murid, ya. Kemudian juga ketika Paulus menjelaskan tentang pernikahan dalam Efesus pasal 5, ya. Dia telah memandikan gerejanya dengan air firman itu. Ya, jadi janganlah kita enggan untuk mendengarkan firman Bapak Ibu. Ya, karena itu sesuatu yang bermanfaat buat kita. Itu menjernihkan kita. Ya, dengan interaksi kita dengan firman itu makin hari membuat hidup kita semakin dewasa. Ya, sampai pada akhirnya kita boleh mencapai titik kesempurnaan gereja yang akan menjadi mempelai Tuhan. Ya. Dan gereja ini yang pada akhirnya akan disingkirkan ketika antikris akan berkuasa atas dunia ini. Ya, dan aku akan mentahirkan engkau dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Ya, harus jujur kita bisa katakan itu betul. Ya, karena dalam kenyataannya kita tahu ada banyak berhala dalam hidup kita ini. Betul nggak? Ya memang bagaimana mungkin Pak Pendeta ngomong aku punya berhala? Ya, karena yang namanya berhala itu kan si idol itu, ya, sesuatu yang lebih merampas perhatian kita. Ya, kalau kita baca dalam kitab Matius, dalam kitab Injil, itu sangat keras Tuhan berkata, ya, barang siapa yang mengasihi aku, ya, atau yang mengasihi istrinya lebih daripadaku, dia tidak layak kepadaku. Barang siapa yang mengasihi suaminya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi anaknya lebih daripadaku, dia enggak layak. Loh, jadi gimana Tuhan? Ya enggak gimana-gimana, itu memang kewajiban kita. Kita mengasihi anak kita, kita mengasihi istri kita. Ya. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu harus melebihi kasih kita kepada mereka semua. Saya tidak mengajak saudara untuk membenci atau membiarkan memasa bodohkan anak-anakmu, ya, membiarkan istrimu, tidak. Ya. Tapi bicara tentang kasih, prioritas Tuhan, ya. Maka itu dalam Kolose pasal 1, ya, dikatakan Yesus adalah yang utama dalam segala sesuatu. Nah, maka itu dalam kitab
Yeskiel ini kita belajar dari 3 ayat ini. Ya, sehingga berhala-berhala ya, kita bersih dari semua itu. Ya. Dan memang terus terang dalam peradaban kehidupan ini uang itu berhala nomor 1 dalam hidup ini. Ya. Lalu gimana Pak Pendeta? Apa aku nggak mesti? Ya bagaimana kita dalam hidup ini kan kita perlu uang. Ya, maka itu ada istilah segala sesuatu itu perlu uang kan. Tapi ingat, uang itu bukan segala-galanya loh. Ya, memang gereja ini perlu uang. Ya. Uang bukan segala-galanya. Ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Mari ya, kita sebagai umat Tuhan kita mengerti ya rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Nah, kita telusuri lebih jauh ya. Kalau kita baca dalam kitab Roma, ya, kita sebagai orang percaya ya yang ditebus oleh Kristus, kini kita itu telah bebas ya dari kekuasaan iblis. Perhatikan ini baik-baik. Kita telah bebas dari kesalahan. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Kita baca itu dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Ya. Ketika Paulus berkata kepada orang yang sekitarnya, doakan aku supaya aku diberikan Tuhan satu kelepasan sehingga aku bisa memberitakan Injil kepada mereka yang sedang diikat oleh dosa, oleh iblis. Dan akhirnya mereka boleh terbebas dari semua itu. Ya. Nah, namun ingat, kebebasan ini ya dari kuasa dosa ini ya itu tidak membebaskan kita ya, tidak membebaskan seseorang ya bertindak seenaknya. Ya. Oleh karena itu, karena kebebasan kita ini ya sekarang menjadi milik Allah ya. Kebebasan dari dosa menjadikan kita hamba Allah ya secara sukarela ya dengan setia melakukan kehendak Allah. Jadi anggota-anggota tubuh kita ya kita serahkan sebagai senjata kebenaran. Itu dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Mari kita baca ini sebagai ayat penutup. Roma pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 22. 18-22 Roma pasal 6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengurusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, dua akibat dari dua model kehidupan tadi. Ya, yang lama tadi ya membawa kepada sesuatu yang membuat kita malu sekarang. Ya. Dan lebih tragisnya membawa kita kepada kematian. Ya, tapi kini setelah kita dibebaskan dari dosa, ya, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang kita peroleh dari semua itu? Kebenaran yang pada akhirnya memberikan kepada kita sebuah kehidupan kekal. Ya, jadi kan kita nggak malu lagi. Ya, harus berkata kepada Timotius, ya, jadilah seorang hamba Tuhan yang tidak usah malu. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan dalam pelayanan kita sebagai hamba yang benar-benar taat, ya. Jadi kita nggak perlu rasa malu dengan Tuhan. Ya. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu,
Matius pasal 7 ayat 21 itu suatu kenyataan yang akan dihadapi oleh semua manusia di hidup ini. Ya, ketika orang banyak datang mengklaim, Tuhan, aku telah berdoa dalam namamu, aku telah melakukan mujizat demi namamu, aku telah melakukan pelayanan demi namamu. Tapi Yesus katakan, terus terang aku berkata kepadamu sekarang ini, aku tidak kenal kamu. Pergilah kamu pembuat kejahatan. Itu kan nggak mau, ya, yang akan kita alami pada akhirnya, bukan? Ingat, kita ini sudah menjadi milik Tuhan, ya. Tuhan tahu keadaan saudara, ya. Dan supaya milik Tuhan kita tahu kewajiban kita, ya. Kita menjauhi segala kejahatan. Oke, sampai di sini saja firman Tuhan saya sampaikan. Mari kita angkat satu lagu, Yesuslah kebenaran. Mungkin tahu, saya nggak tahu lagu sini yang bisa dipakai di sini. Yesus kebenaran yang menyelamatkan kau, memberikanku hidup dan kebenaran. Saya, ya. Dunia tidak bisa. Kita nyanyi pujian ini. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan sebagai suatu pernyataan kita kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini oleh firman Tuhan yang memberikan pencerahan dalam hidup kita, pemahaman kita ini adalah miliknya Tuhan, telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal untuk menjadi miliknya Tuhan. Aku miliknya Tuhan, haleluya. Bukan miliknya dunia. Dunia dosa dan kejahatan membawa kematian. Tuhan membawa kebenaran dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Biarlah kalau kita hidup hari ini, hidup untuk kebenaran, memuliakan Tuhan, menjadi berkat, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya.
akan menjadi miliknya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Mujizat masih ada. Kuasa Tuhan tetap sama, yang telah menolong hambanya, menyembuhkan hambanya, memulihkan hambanya. Pagi ini juga akan menolong kita semua, memberikan mujizat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang sembahlah Dia. Musik dan song leader singer yang memujikan ini. Haleluya, sembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menebus saudara dan menjadi miliknya. Haleluya. Katakan, aku milikmu Tuhan. Saat ini sudah menghadapi apa, masalah apa, beban apa, kesulitan apa, saudara tak tersama di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih saat ini Kau telah memberikan suatu jawaban dalam hidup kami, memberikan suatu kehidupan bagi kami. Oh, haleluya, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan kornya sekali lagi. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Stefanus maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Hidup bagiku, bagiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam surga, Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di mana kami bisa beribadah tempat ini Bapa, atas segala kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Firman-Nya sudah disampaikan hamba-Mu dapat membangun kami dari keimanan kami biar semakin bertumbuh dan terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati kami di tengah-tengah segala dunia yang sudah menghimpit kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan membentengi kami, menjadikan kami lebih bersinar Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu kepada kami, menguatkan kami secara iman, kepercayaan kami Bapa. Terima kasih, memberkati hamba-Mu, memberkati kesehatan.